Isfebria Channel. Halo teman-teman, pada episode kali ini saya akan membuat heatsink case Poco X3 Pro. Di sini saya sebelumnya hanya menggunakan plate besi bawaan dari coolernya. Karena plate ini berbentuk bulat dan ketika saya aplikasikan ke Poco X3 Pro saya seperti ini, penyebaran dinginnya tidak merata sempurna ya, hanya bagian tengah saja yang kedinginan. Oke, yang pertama ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama teman-teman harus beli ini dia case khusus, karena ini case-nya bagian belakangnya aluminium. Nah, untuk case ini dapat teman-teman beli di online shop dengan harga 62 ribuan, belum termasuk ongkir ya. Karena bahannya aluminium dan tidak memiliki sifat magnetis, ketika teman-teman memiliki cooler tipe magnet akan ditempel di sini, dia nggak akan bisa nempel ya. Jadi nanti bagian sini akan kita kasih plat besi ya. Oke, untuk bagian dalamnya ini nanti akan kita potong, karena kalau nggak dipotong nanti untuk menaruh thermal pad-nya dia tidak bisa ya. Nah, ini dia, lanjut ke bahan keduanya aja. Untuk bahan yang kedua ada yang namanya thermal pad. Ini adalah thermal pad dengan harga 12 ribuan waktu masih promo dengan ketebalan 0,5 mm. Nah, ini ada thermal pad yang sudah pernah saya gunakan yang lama. Nah, ini yang barunya seperti ini kurang lebih tampilannya. Thermal pad ini berfungsi untuk menyerap dan menghantarkan panas dari bodi belakang HP nanti ke bagian heatsinknya. Oke, untuk yang ketiga ada ini namanya double tip. Lalu ada juga lem lem Cina atau lem setan biasanya ya. Nah, untuk merakitkan lagi nanti ya, biar ketika dipakai dia nggak lepas. Jangan raketan lem Cina ke thermal padnya, karena thermal pad nanti menggunakan double tip. Oke, jika semua bahannya sudah siap, lanjut ke tahap proses pembuatannya. Untuk proses pembuatannya yang pertama ada casing. Nah, ini bagian casing ada lucunya sedikit ya, karena sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan ring bulat seperti ini. Nah, ini dia. Namun karena ini ringnya kurang dalam, saya ngoreknya, maka dia ketika ditempel dengan cooler tipe magnetis dari luar nggak nempel, jadi kurang efektif. Oleh karena itu saya buang saja ini ringnya, nggak guna, saya ganti ke ini dia plate besi bawaan dari cooler. Nah, nanti kita akan tempel ke bagian belakangnya dengan thermal pad seperti ini. Karena ini thermal pad lama, maka akan saya ganti terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman kasih saja double tip di bagian sini. Fungsinya double tip agar dia bisa menempel kembali. Lalu lanjut potong saja mengikuti pola dari plate besinya sendiri. Potong saja secara pelan ya, karena ini takutnya nanti menggores plate besinya. Namun karena saya biasanya barbar dan tidak sabaran, langsung saja saya gerak cepat ya. Oke, jika sudah dipotong seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman lepas saja double tipnya. Lepasnya karena di sini kuku saya pendek, maka saya menggunakan bantuan, yaitu jarum seperti ini ya. Lakukan saja secara perlahan. Nah, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini teman-teman, tinggal tempel saja ke bagian tengah. Saya orangnya agak perfeksionis, jadi ketika menempel di sini harus pas ke senternya ya. Nah, kurang lebihnya ini sudah pas tengah. Jika sudah, langsung saja tekan. Pastikan dia menekan agar nempel merata ya. Lalu jika sudah teman-teman tekan dengan sempurna kurang lebihnya, nah kan sini kosong, kita kasih saja double tip lagi untuk menempel thermal padnya. Karena di sini double tip yang saya gunakan kecil, maka harus dilakukan satu persatu ya. Jika sudah, bagian pinggirnya cukup ya dirapikan kembali ya seperti ini. Lakukan juga dengan hati-hati, jangan buru-buru teman-teman, karena kalau buru-buru takutnya nanti terkena tangan. Oke, perlahan tapi pasti, karena kalau terlalu buru-buru ya nggak baik juga ya. Oke, jika kurang lebihnya seperti ini sudah dirapikan. Nah ya, karena ini agak lama rapikannya, saya agak ngeri kalau memegang silet seperti ini ya, maka saya lakukan perlahan saja. Di sini fungsinya finishing ini biar nanti dia nggak ada banyak sisa di pinggirnya ya teman-teman. Kalau pernah saya gunakan gunting itu susah untuk motong ya. Cukup rapikan saja menggunakan cutter atau silet seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya adalah pemasangan thermal padnya.
Untuk pemasangannya ini teman-teman kira-kira saja untuk ukurannya sesuai dengan heatsink yang udah teman-teman siapkan tadi. Di sini saya sudah ukur kurang lebihnya seperti ini. Langsung saya potong menggunakan filling, tidak perlu menggunakan penggaris. Oke. Jika sudah, lepas saja di bagian bagian double tipnya. Lalu tempelkan thermal padnya. Nah, ini karena sudah terlanjur nempel walaupun kurang pas, nanti bisa kita rapikan ya. Oke, lakukan juga untuk semuanya bagian yang ditempel bertip agar thermal padnya melekat semua. Lakukan saja seperti yang saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Pastikan tekan dengan sempurna agar dia merapat semuanya. Untuk penggunaan thermal padnya ini teman-teman ketika membeli bisa beli 2 buah atau 1 buah juga sudah cukup, tinggal teman-teman sesuaikan saja sesuai kebutuhan ya. Namun untuk bagian atas ini wajib dikasih ya, karena bagian atas dekat kamera itu adalah tempat prosesor Poco X3 Pro nya. Nah, jika teman-teman ketika ngegame atau ketika HP dalam keadaan panas, biasanya teman-teman coba pegang di bagian area kamera, dekat kamera itu, maka akan terasa hangat. Nah, itu kemungkinan prosesor teman-teman sedang kepanasan ya. Karena itu perlu istirahatkan HP sebentar. Ini sekedar sharing saja. Saya ketika ngegame itu biasanya hanya berlangsung selama kurang lebih 15 menit ya, dan ketika saya bermain itu saya menggunakan grafik tidak rata kanan ya, karena HP ini sudah kurang lebih ada setahun setengah ya. Jadi kemungkinan thermal pasta yang ada di dalam HP nya ini udah agak kering kemungkinan. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman rapikan, lanjut ke langkah terakhir yaitu finishing. Oke, untuk finishingnya teman-teman, di sini kita akan memotong bagian case yang tadi agar thermal padnya nanti bisa menempel dengan bodi HP-nya. Nah, di sini teman-teman cukup kira-kira saja untuk bagian memotongnya. Saya kira-kira kurang lebih bagian pas thermal padnya nanti akan saya potong. Nah, tinggal kasih tanda aja menggunakan silet ya. Jika sudah, teman-teman potong aja sesuai dengan pola yang sudah ditentukan tadi. Untuk polanya ini nggak harus ngikut sama seperti yang saya buat ya, karena bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Cukup lakukan saja perlahan. Ini untuk bahannya ini memang agak kuat ya, solid, karena itu agak kesusahan saya ketika memotong ya. Oke, jika sudah seperti ini tinggal rapikan sedikit, karena di sini saya menggunakan cutter tadi menggunakan silet tadi agak kesulitan, maka saya menggunakan pisau saja, karena ini memang untuk bahannya memang susah mudah ya. Memang kalau dilihat nih sepertinya agak mudah, namun ini benar-benar perlu tenaga ekstra untuk merapikannya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman tinggal coba pasang saja heatsink yang tadi sudah kita buat. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya. Bagian atas dan bawahnya pastikan sudah presisi. Nah, kalau dari dalam kelihatannya seperti ini. Fungsinya dipotong biar dia thermal padnya bisa menempel ke dalam. Jika sudah, tinggal lepas saja pelindung thermal pad plastik tipis ini ya, karena jika tidak teman-teman lepas nanti kurang maksimal untuk penyerapan panasnya. Nah, jika sudah ya tinggal dikasih saja lem bagian atasnya ini seperti yang saya lakukan ini. Lemnya tidak perlu banyak-banyak, karena kalau kebanyakan takutnya meluber ke tangan, susah lepasnya ya. Nah, secukupnya saja seperti ini, lalu tempelkan saja. Pastikan nempelnya atas bawahnya benar ya teman-teman, karena nanti ada colokan headset sama colokan casnya takutnya kebalik, tidak sesuai dengan pola kameranya ini. Tahan beberapa detik dulu ya, jangan langsung dilepas karena dia lemnya nggak langsung kering. Jika sudah, lakukan juga pada bagian bawahnya. Oke, untuk bagian bawahnya ngasih lemnya sama seperti bagian atasnya tadi ya teman-teman, nggak perlu terlalu banyak, karena jika terlalu banyak takutnya netes. Nah, nanti langsung dibaringkan aja biar dia lemnya ngalir ke samping, karena ini bagian atasnya sudah dipasang, mungkin agak kesulitan pada bagian pengaplikasian lem bagian bawahnya. Jika sudah, tinggal tekan dan tunggu beberapa saat, jangan langsung dilepas.
pastikan untuk menekannya pas ya teman-teman, karena nih lem ini agak ganas, kalau sekali pasang dia susah lepasnya. Oke, pasti jika sudah seperti ini, nah tinggal teman-teman kasih juga lem pada bagian sisi-sisi sampingnya. Ini tujuannya biar merekat juga bagian sampingnya, nggak gampang lepas. Pastikan melakukan dengan hati-hati ya teman-teman, karena bagian samping ini paling mudah untuk melepas, dia nanti lemnya mudah netes juga. Lalu jika sudah teman-teman lem bagian setiap sisinya, pastikan agar dia merekat ya, jangan sampai nggak ada yang merekat. Lalu bersihkan juga bagian thermal padnya, biasanya ada sisa-sisa potongan dari casing yang tadi ya. Nah, jika sudah dipastikan setiap sisi dia merekat sempurna, kurang lebih hasil heatsink yang kita buat tadi seperti ini teman-teman, siap digunakan untuk ngegame, tapi tetap ingat waktu ya. Nah, ketika kita tempelkan cooler yang tadi saya pakai, dia akan menempel dengan kuat. Nah, dan tidak mudah jatuh ya, udah siap untuk nge-push rank dari malam sampai pagi. Oke, ini saja episode kali ini, terima kasih sudah menyimak. Ini beberapa video rekomendasi dari saya.